Apa kabar Bapak Ibu petani sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Nah, sampai dan saat ini di seluruh Indonesia kita ketahui harga TBS belum juga kunjung naik walaupun beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Namun sepertinya belum ada tanda-tanda kenaikan harga TBS. Nah, video kali ini Bapak Ibu merupakan pengalaman pribadi saya untuk menghadapi situasi harga TBS yang tidak menentu seperti saat ini supaya tetap memperoleh keuntungan dari usaha bertanam kelapa sawit ini. Bapak Ibu petani sawit Indonesia, nah supaya kebun kelapa sawit yang kita tanam bisa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan TBS, maka syarat yang harus dipenuhi adalah biaya yang kita keluarkan atau harga pokok produksi mulai dari pekerjaan perawatan tanaman sampai dengan biaya panen itu harus lebih murah daripada harga jual TBS. Nah, itu kuncinya Bapak Ibu. Jadi kalau saat ini di tempat saya harganya Rp1.600 per kilogram, maka biaya yang harus saya keluarkan dalam 1 bulan tidak boleh lewat dari 1.600. Kalau tercapai 1.600 berarti baru pakpok atau kembali modal. Namun sebelumnya Bapak Ibu kita harus tahu dulu apa saja faktor yang mempengaruhi adanya besarnya biaya yang ada di kebun kita. Yaitu ada 3 faktor Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah tentu saja pemakaian biaya untuk membayar tenaga kerja bekerja di kebun kita. Kemudian yang kedua adalah pembelian material, baik itu pupuk, herbisida maupun lain-lainnya. Dan yang ketiga tentu saja adalah pengangkutan atau transportasi lokasi kebun kita. Nah, salah satu upaya yang saya lakukan untuk mengurangi biaya produksi ataupun harga pokok produksi tersebut adalah saya hanya mempekerjakan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan penting saja yang ada di kebun kelapa sawit ini. Nah, pekerjaan penting itu apa saja Bapak Ibu? Itu yang pertama, saya hanya melakukan pemupukan. Nah, pemupukan ini kenapa penting harus tetap saya lakukan? Karena timbulnya buah ya, munculnya buah-buah tersebut karena pengaruh dari pupuk yang kita berikan. Oke, jadi untuk pekerjaan pemupukan harus tetap kita lakukan ya. Ini contohnya pokok ini tetap saya lakukan pemupukan walaupun harga TBS masih murah. Ini saya pupuk pakai sistem tugal ya, sudah tidak nampak pupuknya. Ini mungkin ini tetap harus kita lakukan pemupukan. Nih, nah ini masih nampak pupuknya di sini. Nah, karena memang dari pemupukan inilah bisa timbul buah-buahnya Bapak Ibu. Jadi kalau tidak kita pupuk tentu saja nanti yang kita khawatirkan buah sawit ini tidak banyak atau turun. Ketika harga TBS mahal nanti malah buah sawit kita berkurang. Dan solusinya Bapak Ibu untuk pupuk yang mahal tersebut mungkin di beberapa tempat masih ada dijual pupuk subsidi. Biasanya pupuk subsidi pun kualitasnya tidak kalah bagusnya Bapak Ibu dengan pupuk-pupuk non subsidi tersebut. Jadi pertama tadi Bapak Ibu adalah pemupukan tetap saya lakukan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, apa yang saya lakukan adalah pembuatan jalan akses ini aja atau semprot jalan akses ini aja. Jadi dari pokok ke pokok ini tetap harus saya buat, harus tetap dilakukan penyemprotan. Karena memang tujuan dari pembuatan jalan ini adalah supaya kita bisa melakukan pemupukan dengan mudah, bisa melakukan pemanenan dengan mudah juga Bapak Ibu. Jadi jalan akses ini dibuat, pasar pikul ini tetap kita rawat gitu Bapak Ibu. Kemudian gawangannya seperti apa? Nah, kalau gawangannya ini Bapak Ibu bisa melihat ya hijau-hijau, jadi tidak saya semprot di sini. Ya, karena kebetulan ini areal yang berbukit. Jadi tidak disemprot, bahkan ada kayu-kayu di sebelah juga tidak kita semprot di sini. Kelihatan ya di situ. Karena kalaupun kita semprot nanti akan memakan biaya yang besar dan pemakaian herbisida yang bertambah. Sehingga kita bisa mengurangi pemakaian tenaga kerja dan pemakaian herbisida di sini Bapak Ibu. Kemudian tentu saja Bapak Ibu adalah pekerjaan panen. Yang ketiga ya, jadi yang pertama tadi pupuk, yang kedua tadi pembuatan jalan akses ini tetap harus kita rawat. Yang ketiga tentu saja panen. Nah, panen tidak boleh
kita tinggalkan karena memang sumber keuangan kita supaya kebun ini bisa berjalan tentu saja adalah dari proses pengambilan buah atau panen tersebut, Bapak Ibu. Nah, kemudian pekerjaan apa saja Bapak Ibu yang tidak saya lakukan di kebun ini, yaitu yang pertama adalah pekerjaan pruning, Bapak Ibu. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat ya, pelepahnya sudah mulai gondrong ya, karena memang tidak kita lakukan pekerjaan pruning. Jadi kita hanya panen curi saja di situ, sehingga pruning ini tidak kita lakukan. Nanti kalau harga TBS sudah membaik, tentu saja kita akan melakukan pruning ini. Itu yang pertama Bapak Ibu, yang tidak saya lakukan adalah pekerjaan pruning. Kemudian yang kedua adalah rawat gawangan Bapak Ibu. Jadi untuk gulma-gulma yang ada di gawangan, ini seperti ini Bapak Ibu. Untuk sementara ini tidak lakukan pekerjaan dulu Bapak Ibu. Karena kalaupun dia tumbuh nanti masih kondisi belum terlalu tinggi. Yang penting dari pokok ke pokok ini kita masih bisa masuk atau berjalan untuk melakukan pekerjaan panen ataupun pupuk. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Nah, di situ masih hijau-hijau gulma-gulma di situ, memang tidak kita lakukan perawatan atau tidak kita lakukan penyemprotan sudah 3 bulan ini Bapak Ibu. Namun dari pokok ke pokok ini kita bersihkan ini ya, supaya pemanen kita masih bisa berjalan. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk pekerjaan yang tidak saya lakukan di kebun sawit ini ada 2 tadi Bapak Ibu, yaitu yang pertama pruning, kemudian yang kedua adalah merawat gawangan ini. Oke Bapak Ibu, tujuannya saya lakukan ini adalah untuk menghemat pemakaian biaya, untuk menghemat biaya yang dikeluarkan, sehingga biaya yang dikeluarkan nanti tidak melebihi harga penjualan TBS kita. Jadi kalau harga TBS saat ini 1.600, maka tidak boleh kita mengeluarkan biaya lebih dari 1.600, karena tentu saja akan tekor di situ nanti. Oke Bapak Ibu petani sawit Indonesia, nah sekali lagi kesimpulannya, ketika harga TBS masih rendah ataupun turun seperti yang kita alami saat ini, kita harus melakukan penghematan pengeluaran yang ada di kebun sawit kita supaya kita tetap memperoleh keuntungan. Nah, pekerjaan apa saja yang penting tadi yang harus dilakukan, yaitu pekerjaan pupuk, pekerjaan pembuatan akses ini, semprot akses ini. Kemudian yang ketiga adalah tentu saja pekerjaan panen. Dan apa saja yang tidak perlu kita kerjakan ketika harga TBS murah seperti saat ini adalah pekerjaan pruning, dan yang kedua adalah pekerjaan gawangan. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video kali ini bisa memberikan informasi yang berguna bagi kita semua.